Anda kembali di Kabar Pagi pemirsa, kepolisian telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus pengeroyokan yang menewaskan seorang pria lanjut usia di Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Minggu dini hari. Pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Setelah kepolisian Polres Metro Jakarta Timur menangkap 14 orang yang diduga terlibat dalam pengeroyokan terhadap WH, polisi akhirnya menetapkan 4 orang tersangka. Meski demikian, polisi belum memberikan keterangan mengenai peran para tersangka dalam kasus tersebut. Pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka adalah pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Polres Metro Jakarta Timur masih melakukan pemeriksaan terhadap 14 orang yang diduga memiliki keterkaitan dengan peristiwa tersebut. Sesuai dengan apa yang ada di dalam video viral tersebut, kami sudah mengamankan mereka-mereka yang ada di dalam video viral tersebut. Kemudian sampai dengan malam ini bisa saya sampaikan hasil pemeriksaan kita, penyidik telah menetapkan sebanyak 4 orang sebagai tersangka. Termasuk diantaranya adalah orang yang melakukan provokasi dengan teriakan maling itu yang mengakibatkan pengendara roda 2 lainnya ikut bersama-sama melakukan tindakan kekerasan kepada korban. Baik. Sebelumnya seorang lansia berinisial WH tewas setelah dikeroyok massa di Cakung, Jakarta Timur pada Minggu dini hari. WH dituduh sebagai pencuri mobil. Sebelum pengeroyokan terjadi, sejumlah massa yang mengendarai sepeda motor berusaha mengejar mobil yang dikendarai korban. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sementara itu pemirsa, kuasa hukum keluarga korban pengeroyokan Freddy Yohanes Pati meminta polisi mengusut kasus ini secara tuntas. Keluarga juga menilai kasus ini ganjil karena perilaku korban tak seperti biasanya. Tidak biasa almarhum itu keluar rumah di malam hari gitu. Tidak pernah terjadi. Ini baru pertama kali dan terjadi hal seperti ini gitu. Justru karena ini timbul pertanyaan dari pihak keluarga. Kenapa sampai terjadi seperti ini gitu. Pak Freddy, apakah korban ini sudah sering memang sehari-harinya menyetir sendiri, kemudian apakah juga kondisi kesehatannya semuanya, matanya, telinganya semuanya dalam kondisi baik, Pak Freddy? Sehari-hari korban biasa diantar oleh supir. Korban punya Dan tidak bekerja sehingga korban keluar rumah tidak disertai oleh supir. Secara fisik korban sehat, hanya korban seperti itu. Lalu kemudian apa yang akan diambil pihak keluarga untuk langkah ke depannya, mengingat saat ini korban menjadi korban tewas akibat pengeroyokan oleh massa? Ya, pihak keluarga berharap kepolisian segera mencari dan menangkap, kemudian memproses hukum orang-orang yang telah menyebabkan orang tuanya meninggal.